Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana di Curhat ya. Udah udah lama banget kita nggak bahas lagi DM yang masuk ya. Jadi gara-gara kemarin sempet akun itu nggak bisa dibuka, sama sekali nggak bisa dibuka. Karena apa? Karena dianggap sebagai akun yang kemudian melakukan aktivitas-aktivitas mencurigakan. Padahal DM udah banyak banget yang masuk untuk curhat dan pengen mungkin dibahas dan di-share di sini ya, di YouTube ya. Nah, sekarang alhamdulillah kita bisa mulai lagi. Jadi yuk kita mulai lagi. Kira-kira ada apa, siapa yang bercerita? Saya izin mau bacain dulu ya. Assalamualaikum Kang Zain, katanya. Izin bertanya ya. Apakah bisa kita mengusahakan dan memperjuangkan seseorang yang kita maksudkan untuk kita nikahi kelak? Bisa nggak ya kita mengusahakan, memperjuangkan seseorang untuk bisa kita nikahi? Baik itu lewat doa, ataupun lewat usaha-usaha lainnya, misalnya memantaskan diri. Bisa nggak ya itu dilakukan gitu ya? Soalnya gini, kata sahabat kita ini, saya kenal banget dengan wanitanya, hanya saja sudah kandas via pacaran. Mungkin maksudnya udah pacaran, habis itu putus kali ya. Nah, qadarullah, saya nggak tahan dengan ikatan syahwat dan dosa berkhalwat dengannya terus-terusan. Masya Allah, ini laki-laki soleh nih ya. Boleh nggak sih kita seperti ini ya, meskipun ke hari ini, tahun depan, atau 5 tahun yang akan datang, atau mungkin di kehidupan selanjutnya, bisakah kita bersama dengannya? Dosa nggak Kang kalau saya begini ya? Maaf mengganggu waktunya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini keren nih pertanyaannya. Jadi gini teman-teman ya. Prinsipnya itu yang saya pahami, yang saya kaji adalah jodoh kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, namanya, orangnya seperti namanya dan orangnya udah tertulis. Tapi orangnya bakal seperti apa sifatnya nggak. Jadi orang itu kita nggak bisa milih. Ya, kalau memang bukan sama Raisa, Zain Permana sama Raisa, ya nggak akan jadi jodoh sama Raisa gitu. Tapi kita kemudian masih bisa mengupayakan bukan orangnya, tapi bagaimana perilakunya, sifatnya, dan goalsnya. Asal kita memantaskan diri. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, sependek pengetahuan saya tentang jodoh, sependek sepengetahuan kita tentang bagaimana Tuhan, ya bagaimana Allah menjodohkan kita dengan orang lain, adalah dengan cara itu biasanya teman-teman ya. Caranya adalah kemudian kita masih bisa mengusahakan kita dijodohkan dengan orang yang seperti apa. Itu bergantung dari bagaimana cara kita memantaskan diri terhadap Allah. Ya Allah, aku pengen punya jodoh yang baik dan soleh. Ya kita harus baik dan soleh supaya si jodoh ini pun akan Allah ajak untuk rubah menjadi baik dan soleh ketika bersama kita nantinya. Nah itu yang menarik ya. Makanya tidak ada tuh yang namanya menikah untuk mengubah orang lain. Nggak ada. Menikah untuk kemudian membuat orang lain jadi lebih baik ya. Kita seolah-olah jadi pengubah orang itu nggak bisa. Yang bisa itu kita mengubah diri kita, mengupayakan lewat doa, memantaskan diri kita untuk supaya apa? Dipertemukan dengan karakteristik yang sekufu istilahnya dengan calon pasangan kita. Jadi berdoa memantaskan diri itu bukan untuk mendapatkan orangnya, bukan, tapi mendapatkan karakteristik orangnya, sifatnya. Jadi bisa jadi orangnya udah pasti A. Ya, tapi A ini ternyata Allah kasih dengan fitur-fitur yang di-upgrade. Karena kita juga udah meng-upgrade diri. Jadi menarik nih. Yang saya pahami kemudian adalah ternyata ya, jodoh kita yang memperbaiki dirinya akan membuat kita jadi lebih baik. Dan pun sebaliknya, ketika kita berusaha memantaskan diri jadi orang yang lebih soleh, lebih takwa, kemudian jodoh kita pun akan di-upgrade juga seiring dengan upgrade diri kita. Karena Allah selalu menjodoh-jodohkan orang sesuai dengan kualitas dan kapasitasnya, sekufu atau enggak, terutama dari sisi agama gitu ya. Jadi saya pengen sahabat kita ini kemudian tidak punya ekspektasi dan harapan lebih lanjut ya. Jadi gini, jangan sampai kita kemudian mengupayakan memantaskan diri, berdoa sama Allah, minta dia yang jadi jodoh kita, padahal memang dia bukan jodoh kita. Ingat, karena Allah tuh udah ngasih jodoh yang pasti terbaik sama kita, walaupun bukan dia.
Jadi kita pengennya A, tapi menurut Allah yang baik buat kita itu C atau D atau E. Ya itulah yang terbaik buat kita gitu. Kita cuman nggak sadar. Yang penting tuh apa? Fitur-fitur dan kualitasnya kita upgrade supaya apa? Ya kita bahagia bersamanya. Kita bersyukur dengannya, terhadapnya, dan bersama dengannya. Yang terpenting kan itu ya. Dan juga jangan sampai kita punya mindset atau pikiran bahwa kalau kita mendoakan pengen jodoh sama A, ternyata jodohnya bukan A, berarti Allah nggak mengabulkan doa kita. Enggak, Allah mengabulkan doa kita. Ketika kita nge-upgrade diri, jodoh kita di-upgrade pula. Atau barangkali ketika kita jadi di-upgrade diri kita, dan kok tiba-tiba aku jadi pengen jadi kayak ini sahabat kita nih ya, tiba-tiba kok nggak mau berhalwat ya, tiba-tiba nggak mau berdosa ya, maksudnya pengennya tuh selalu dalam kondisi yang suci, bersih, baik gitu ya, pokoknya menghindari dosa. Barangkali jodoh kita, yang jodohnya sahabat kita ini yang belum ketemu itu sedang mengupgrade diri juga, jadi kita kebawa ke upgrade kan, Masya Allah ya, seru gitu. Itu sih yang bisa disampaikan. Barangkali teman-teman punya kisah yang seperti itu. Jadi berdoa itu bukan memohon untuk mengganti siapa jodoh kita, merubah wajah jodoh kita, namanya dan siapa-siapanya, enggak bisa. Yang bisa kita ubah adalah sifatnya, ya, sifatnya, karakteristiknya, upgradable apa enggak, itu termasuk kita perlu untuk mengupgrade diri kita. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih udah nyimak ya. Sampai jumpa di video curhat berikutnya. Kalau teman-teman mau curhat, DM aja. Walaupun ini hutang bahasan DM saya masih panjang, tapi mudah-mudahan teman-teman mau bersabar untuk nunggu curhatannya dibalas. Tapi kalau teman-teman pengen konseling, curhat langsung, pengen diskusi langsung, boleh lewat web heyacademy.id. Terima kasih ya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.